Daniel yang telah mengambil nyawa kedua orang tua kamu. Hampir melecehkan kamu. Tuh, drama yang saya dan Axel rencanakan untuk membuat kamu terpojok. Hello guys, ada kemungkinan Blade bakal memberitahukan ke Dominic kalau sebenarnya Daniel sudah berhasil bebas dari penjara dan pernah berdiri tepat di hadapannya bersama Axel. Kalau sampai itu benar-benar terjadi, berarti ini akan jadi perang strategi yang sesungguhnya antara Alferic vs Casarius. Bedanya, kalau sebelumnya kan Blade sebagai agen ganda yang mau nggak mau harus mengikuti perintah dari Axel, yaitu perlahan lebih condong ke pihak Alferic. Kali ini semuanya berubah. Blade akan sepenuhnya menjadi mata-mata yang justru berbalik akan berusaha sekuat tenaga menyingkirkan semua Alferic sekaligus juga Axel. Perubahan itu terjadi karena hukuman yang Dominic berikan atas pengkhianatan Blade semalam ternyata bukan siksaan fisik, bukan juga hukuman yang akan langsung mengancam nyawa Blade. Justru tanpa Blade sadari, hukuman itu jauh lebih mengerikan. Dominic menyerang sesuatu yang paling rapuh, mentalnya Blade. Dengan licik, Dominic langsung memainkan senjata andalannya, trik adu domba. Sebuah permainan yang perlahan masuk ke kepala Blade, merusak cara berpikirnya dan tanpa sadar kembali mengubah arah keberpihakannya tanpa peduli itu melawan hati nuraninya. Tujuan Dominic bukan sekedar menghukum Blade. Dominic sedang mempersiapkan Blade untuk menjadi kambing hitam atas berbagai kejadian selama 5 tahun terakhir. Bahkan mungkin untuk semua kekacauan yang akan datang. Seolah-olah ya, Blade memang datang ke rumah itu dengan dendam yang sangat besar atas kematian kedua orang tuanya. Sebuah rencana yang terdengar nyaris sempurna, karena jika nanti ada hal di luar dugaan tiba-tiba terjadi dan menggagalkan semua rencana Dominic untuk menyingkirkan Alferic, maka saat itu Dominic sudah punya jalan keluar untuk bisa lolos dari semua kecurigaan ataupun tuduhan, yaitu Dominic akan diam-diam memerintahkan anak buah terpercaya menyingkirkan Blade selamanya, lalu meninggalkan selembar surat yang seakan ditulis oleh Blade sendiri. Surat penuh amarah, kebencian, dan pengakuan sebagai pelaku segala halnya. Dipastikan dengan adanya bukti, tersangka juga motif, maka dengan mudah bagi Dominic untuk kembali muncul dengan segala drama seolah begitu teraniaya dengan fitnahan mereka. Barulah setelahnya Dominic akan menyusun rencana licik lainnya lagi. Akan terus seperti itu guys, sampai dendam kesumatnya pada Alferic benar-benar terlampiaskan, atau mungkin sampai malaikat maut menjemputnya. Jadi karena itulah alasan kenapa Ares mati-matian menahan diri selama bertahun-tahun ini, diam-diam menyusun rencana mencari bukti atas seluruh kejahatan Dominic yang diduga tersimpan dalam arsip The Quiet Ledger, peninggalan dari sepasang hacker yang dulu pernah bekerja dengan Alferic, yaitu mendiang kedua orang tua Blade, supaya Dominic gak akan bisa membantah lagi atas semua perbuatannya. Karena Ares sudah sangat paham guys, Dominic memang ahli memainkan cerita, memutarbalikkan fakta, mengubah alur kebenaran menjadi versi yang menguntungkan dirinya sendiri. Dan sekarang trik itu sedang diarahkan pada Blade, seseorang yang sebenarnya hanya dianggap sandera, sosok yang seharusnya paling mudah dimanfaatkan. Namun kejadian semalam hampir membuat Dominic kecolongan. Karena itu Dominic ingin memastikan Blade kembali setia sepenuhnya. Maka menurut Dominic udah tiba saatnya strategi itu dimainkan, yaitu menjadikan Blade alat sempurna untuk menyingkirkan seluruh keturunan Alferic, bahkan termasuk Axel. Dan tentu aja Dominic sangat paham selama ini Axel adalah salah satu titik lemah terbesar Blade. Jadi Dominic hanya perlu mengubah sedikit cerita, membelokkan fakta seolah 5 tahun silam sebenarnya Dominic dan Axel bekerja sama merancang semuanya, memerintahkan sekelompok orang untuk melecehkan Blade. Lalu di saat itu Axel datang sebagai pahlawan penyelamat. Jelas ya betapa hancur dan terkejutnya Blade saat mendengar itu. Dalam sekejap Blade seakan gak pernah mengenal sosok Axel yang selama ini ia percaya. Tapi Dominic belum berhenti. Dominic terus menambahkan kebohongan demi kebohongan, menggambarkan seolah Axel sebagai sosok paling serakah, orang yang tega mengkhianatin Casarius setelah Axel tahu ternyata sudah dijodohkan dengan Rose Serafina, pewaris dari separuh kekuasaan Alferic. Tujuan Dominic sangat jelas, ingin menghilangkan semua keraguan di hati Blade, supaya nanti jika diperintahkan untuk menyingkirkan Axel, maka Blade nggak lagi berpikir 2 kali. Tapi sebelum sampai ke momen itu, sepertinya Dominic masih punya 1 langkah lagi. Kemungkinan ya Dominic akan tetap memerintahkan Blade menjadi agen ganda, berpura-pura masih berada di pihak Axel demi mencari tahu rencana Axel bersama Alferic. Karena bagi Dominic, orang yang hancur secara mental jauh lebih mudah dikendalikan daripada orang yang dipaksa dengan kekerasan. Terpenting dari semua
mulanya Dominic dengan sengaja mulai menanamkan cerita versi lain tentang orang tua Blade, seolah-olah kecelakaan tragis yang merenggut nyawa mereka dulu sebenarnya terjadi atas perintah dari Daniel Alveric yang merasa keduanya udah menyimpan terlalu banyak rahasia kelam miliknya. Ironisnya guys, dalam cerita itu juga dikatakan kalau peristiwa itulah yang akhirnya membuat Daniel mendekam di penjara. Kebohongan lainnya, Dominic menggambarkan bahwa setelah kematian orang tua Blade, seolah hanya sehari setelahnya Lena dan Harry langsung bersedia untuk berdiri di pihak Asarius, menggantikan tugas mendiang kedua orang tua mereka. Bahkan kejadian 5 tahun silam pun dipelintir sedemikian rupa, seolah mereka tidak mencari Blade bukan karena nggak peduli, melainkan karena terlalu sibuk menjalankan tugas dari Dominic. Semua cerita karangan itu diucapkan Dominic dengan tatapan tajam, nada suara rendah yang penuh tekanan dan keyakinan yang terasa begitu nyata. Namun di balik semua itu terselip senyuman puas yang sulit disembunyikan saat melihat Blade perlahan hancur dari dalam. Bahkan Dominic dengan santai mempersilahkan Blade untuk menangis dan teriak sekeras mungkin. Sayangnya ya, di saat itu mental Blade bener-bener lagi di titik paling rapuh guys. Rasa syok yang terlalu besar bikin Blade menelan mentah-mentah setiap kata dari Dominic. Atau mungkin sebenarnya sejak semalam Blade memang sudah ingin teriak sekencang mungkin, meluapkan semua dilema yang selama ini menyesakkan dadanya. Karena semua terasa datang terlalu mendadak setelah keadaan semalam memaksanya memilih keberpihakan secepat mungkin antara Alveric atau Asarius. Dan masalahnya dua-duanya bukan lawan yang bisa dianggap enteng. Ancaman mereka sama-sama menakutkan, karena siapapun di antara mereka bisa aja sewaktu-waktu menjadikan keluarganya sebagai target. Ya meskipun sampai detik ini Blade masih belum mau pulang menemui Kak Lena dan Kak Harry, walaupun hatinya dipenuhi marah dan kecewa, bukan berarti rasa sayangnya pada mereka benar-benar hilang. Ditambah dengan ancaman keselamatan orang-orang gak berdosa yang sedang menikmati pesta kebun di samping rumah itu, jelas sebuah tekanan yang jauh lebih berat. Dada Blade udah sangat sesak sejak tadi, pikirannya berantakan, maka semua emosi yang dia tahan akhirnya meledak begitu saja. Blade teriak sekencang mungkin. Bagusnya ya ada juga di ruangan itu yang kedap suara, hingga Blade bisa mengeluarkan semuanya sembari dengan sangat lantang penuh kemurkaan saat menyebutkan Daniel sebagai pembunuh. Sebenarnya ya, jauh di dalam hati kecilnya Blade tahu guys siapa sosok yang paling kejam. Bukankah selama bertahun-tahun ini Blade sendiri hidup menjadi kaki tangan orang itu? Tapi pikiran Blade saat ini benar-benar tertutup. Blade nggak mungkin bisa langsung menganalisa semuanya, membedakan mana ketulusan dan mana kepalsuan. Blade juga belum sempat, atau lebih tepatnya menolak untuk memikirkan kejanggalan lain. Misalnya terpikir, bagaimana mungkin kedua kakaknya ternyata diam-diam sudah berpihak pada Asarius sejak lama, padahal Blade sendiri udah pernah bertemu Harry yang jelas-jelas berteman baik dan mati-matian membantu Alveric. Atau mungkin Blade mengira kakak-kakaknya belum tahu soal semua perbuatan Daniel yang menewaskan kedua orang tua mereka? Entahlah. Sayangnya melihat karakter Blade yang memang keras kepala. Selama ini kan nasihat kebaikan tentang kehidupan normal yang begitu panjang lebar dari Axel, Ken, bahkan Fatah sekalipun, gak ada yang pernah benar-benar berhasil mengubah cara pikir Blade. Ironisnya kali ini justru Blade lebih percaya pada kata-kata seorang wanita tua yang jelas-jelas Blade tahu banget betapa licik dan kejamnya. Jadi hari itu Blade emang gak perlu menerima hukuman apapun atas pengkhianatan yang dilakukan semalam, tapi lidah beracun Dominic sudah melakukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan, berhasil mengubah cara pikir dan tujuan hidup Blade sepenuhnya. Saat keluar dari ruangan itu guys, Blade bukan cuma membawa rasa sakit dan amarah, ada kebencian yang tumbuh, juga keinginan balas dendam yang perlahan mulai menguasainya. Kebencian yang siap menghancurkan siapapun. Daniel, Ares, Cassandra, anak-anak mereka, Mohan dan Rose, tak terkecuali Axel. Bila perlu ya, Blade siap menyingkirkan yang lainnya, tante dia, atau malah yang berpihak pada Alveric, salah satunya Raisa Meriterias. Karena di mata Blade mereka semua adalah orang-orang yang telah merenggut kebahagiaan keluarganya. Tanpa disadari guys, langkah kakinya perlahan makin menjauh dari sisa hati nurani yang selama ini masih tersisa sedikit. Lalu sedikit demi sedikit itu semua sepenuhnya akan hancur, sampai akhirnya tak tersisa apapun lagi. Dan yang paling mengerikan, Blade bahkan sudah nggak peduli lagi dengan nasib atau kematiannya sendiri. Setelah semua itu, kamu masih memilih berpihak kepada mereka. Orang tua kamu pergi sia-sia.